Alhamdulillah masih baik. Cuma ini efek corona, jadi saya harus menggunakan tes dan Ya. Terima kasih nih Kak Panji atas attention-nya udah mau bergabung bersama kita. Iya, sama-sama Bang. Iya, sama-sama juga. Iya, kita sangat senang sekali ya dari Kalbar ya bisa bergabung sama Kak Panji dan juga membantu kita dalam kampanye ya, dalam kampanye konservasi. Ya, rasanya sangat luar biasa pada malam hari ini. Iya. Aku juga senang Bang. Akhirnya punya teman baru dari Kalbar. Mungkin bisa sapa-sapa dulu Kang teman-teman yang dari Kalbar nih yang lagi nonton kita pada malam hari ini. Iya, halo, assalamualaikum, salam lestari teman-teman semua. Semoga sehat selalu kalian. Semoga tahunnya menyenangkan. Tidak membosankan ya. Iya. Mungkin pertama-tama kita perkenalkan diri dulu ya Bang ya dari kami. Jadi perkenalkan saya Andre. Ya, dan saya Muklis. Jadi kami bersama rekan-rekan ada beberapa rekan lagi. Pada kesempatan ini kita lagi merintis juga ini Kang komunitas ini. Jadi iya, bentuknya forum lah ya. Jadi Suara Konservasi Kalbar ini masih baru, mungkin baru 1 mingguan ya, belum lama. Jadi memang intinya kita di tengah keterpurukan wabah pandemi corona ini kita pengen bisa berkontribusi aktif, bagaimana kita tetap kampanye lingkungan ya. Iya, benar. Ya, tetap tersampaikan lah pada rekan-rekan ini yang menggunakan media sosial dengan baik dan tentunya komunikatif gitu. Iya, keren sih, keren. Alhamdulillah lah, teman-teman yang membentuk organisasi-organisasi untuk konservasi. Mudah-mudahan alam kita makin lestari lah Bang. Iya, amin Kang. Oke Kang, ini udah masuk jam 8 ini, bisa kita mulai kali ya Kang ya? Oke, mungkin langsung saja. Halo? Oke, mungkin yang pertama nih Kang, kita sejauh ini sih udah ngikutin Kang Panji ini dan juga udah pernah datang ke Kalbar ya. Udah beberapa kali datang ke Kalbar. Iya. Aku udah beberapa kali sih ke Kalbar. Iya, itu makanya. Jadi mungkin sedikit perkenalan dari Kang Panji ya tentang tentang reptil, tentang tentang kehidupan Kang Panji saat ini yang bergelut sama reptil ya. Mungkin sebagian orang ya rasanya gimana gitu kalau bergelut sama reptil. Silahkan Kang. Iya. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum, makasih malam ini di Instagram kita. Nama saya Muhammad Panji. Nama Panji Petualang itu diadopsi dari program televisi yang dulu pernah saya bintang di tahun 2007. Di mana kala itu memang nama programnya memang Petualangan Panji. Jadi ketika banyak orang yang Panji petualang gitu. Jadi kena kait dari si nama program itu sebetulnya. Dan tenor ya Kang ya sampai sekarang ya. Kalau Muhammad Panji. Makanya kita juga bingung nih mau kasih nama apa nih. Kalau saat ini sih kegiatanku untuk urusan konservasi sendiri, aku masih membuat sosialisasi yang mudah dipahami lah buat teman-teman yang memang ingin mengenal dunia edukasi terkait pengenalan lingkungan dan juga satwa. Dulu tuh aku pernah bikin organisasi juga namanya Natri. Itu memang organisasi yang aku bentuk untuk pengenalan reptilia ke masyarakat. Cuma ketika kita membuat edukasi yang memang baku, masyarakat sepertinya kurang untuk mencerna Bang. Gitu. Jadi agak kesulitan kita untuk sosialisasinya. Nah, makanya sekarang aku bikin kegiatannya memang lebih di media sekarang untuk kampanyenya. Iya. Gitu. YouTube-nya lagi gencar sekarang ya Kang ya.
Iya, dan ternyata alhamdulillah edukasi simple ya, edukasi singkat yang mudah dipahami itu ternyata lebih diminati oleh masyarakat, terutama kalangan usia 17 hingga 24 tahun, anak muda penerus bangsa yang saya harapkan bisa jadi pejuang konservasi selanjutnya. Amin. Gitu. Jadi ini sih Kang, menariknya kita mau ngangkat ancaman kelestarian reptil di Indonesia. Seperti kita ketahui kan banyak sekali ya ancaman-ancaman reptil di Indonesia ini. Salah satunya ya kerusakan habitat, Iya benar. perdagangan satwa. Ya. Iya. Kalau menurut Kang Indi sendiri, bagaimana itu Kang? Ancaman yang ada di reptil di Indonesia ini? Oke, sebetulnya sejak tahun 90 reptilia di Indonesia itu sudah terancam kelestariannya karena banyak faktor yang mengakibatkan reptil itu terancam. Yang pertama adalah berbeda, mohon maaf, dengan orang utan, dengan primata, dengan hewan-hewan lain yang memang teman-teman untuk pelestariannya sudah sangat banyak ya. Iya, Tapi iya, kalau benar, reptil benar. ini bisa Kurang menjadi dibilang tren mungkin ya. jarang banget ada LSM atau mungkin teman-teman yang peduli untuk reptil itu secara serius membuat konservasi untuk reptil itu jarang sekali. Iya benar itu. Iya benar. Kalau sekarang kan kalau kita lihat di Indonesia banyak teman-teman dari LSM yang bergeraknya itu ke lebih ke beruang, lebih ke hutan, lebih ke penyelamatan harimau. Tapi ke penyelamatan ular dan reptil coba deh lihat, jarang ada. Makanya Iya benar-benar. ini aku kepikiran buat bikin tempat untuk penampungan reptil yang memang konflik dengan manusia, untuk rehabilitasinya. Kemudian setelah memang reptilnya bisa kita rilis lagi ke alam, kita rilis lagi ke alam. Iya. Jadi itu sih belum ada kerjasama dengan pihak manapun, karena memang ini swadaya diri aku sendiri sama timku di rumah. Cuma aku bermitra dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam di daerah sini, Bang Muklis, Bang Andre gitu. Iya. Nah ini juga Kang, mungkin sejauh ini terkait dengan pandangan terhadap reptil ya Kang ya. Dari Kang Panji sendiri ya, mungkin bagaimana pandangan Kang Panji terhadap konservasi reptil yang ada di Indonesia. Nah sejauh ini kan mungkin ada beberapa orang yang mencoba untuk bikin komunitas-komunitas, atau memang sudah ada komunitas-komunitas khusus terkait dengan terkait dengan reptil. Dan sekarang udah mewabah nih Kang, itu jadi tren pada saat ini. Nah pandangan dari Kang Panji sendiri seperti apa itu? Sekarang itu memang komunitas sudah sangat banyak sekali ya. Hampir di setiap kota bahkan kecamatan itu menjamur komunitas ular dan reptil. Cuma kalau saya amati teman-teman itu masih di jalur edukasi. Jadi mereka masih memberikan pengenalan dan pengetahuan tentang reptil itu kepada masyarakat, tapi untuk tindakan rescuenya sendiri masih belum berjalan dengan baik gitu di setiap komunitasnya. Walaupun memang banyak juga komunitas yang sudah membuat program rescue juga gitu. Jadi masih banyaknya komunitas banyak, tapi mereka lebih ke hobi, arahnya lebih ke konten, lebih ke fashion gitu. Jadi bukan lebih ke konservasinya. Ya benar-benar Kang. Dan bahkan itu trennya udah mau wabah ya Kang pada saat ini ya. Iya, dan untungnya ada untungnya juga. Sebetulnya kalau misalkan kita lihat di resikonya, ketika makin banyak hobis yang suka ular untuk dipelihara, itu akan berdampak buruk untuk alam, karena bisa jadi mereka menangkap ular dari alam untuk dipelihara. Tapi ternyata setelah kita survei dan kita perhatikan, teman-teman reptiler itu ternyata membeli ular-ular yang mereka pelihara itu 80% hasil penangkaran ya, jadi bukan menangkap dari alam. Nah ini yang penting kan ya, ini yang penting diluruskan. Karena memang selama ini ya, info yang beredar ini orang-orang yang suka reptil itu jelek ya, image-nya, pandangannya gitu. Ular dari alam kenapa sih harus dipelihara gitu kan? Bener kan Kang seperti itu kalau nggak salah pada saat ini.
Ya, jadi gini, di dunia kita ya, di reptiler gitu, kita ada yang namanya herping, Bang. Herping itu kegiatan herpetologi di mana kita masuk ke dalam hutan untuk mengamati setiap aktivitas hewan yang ada di ini, yang ada di sekitar hutan atau alam ya. Nah, dalam herping itu kita pelajari mulai dari jenis hewan yang kita jumpai, karakteristiknya, kemudian perilakunya, kayak gitu. Dan setelah kita pelajari, kita lepas. Gitu. Jadi kita nggak bawa pulang. Nah, adapun hewan yang memang kita pelihara untuk display, karena emang basic kita juga kadang hobis, ya kita belinya dari penangkaran karena reptil itu kan banyak yang nggak dilindungi sebetulnya ya. Iya benar. Reptil yang ada di Indonesia itu tidak perlu membuat semacam izin resmi ke pemerintah karena bukan hewan yang dilindungi yang ditangkapnya. Benar. Karena yang dilindungi pun cuma beberapa ya. Iya. Ya, Kalau dan menurut kebanyakan yang dilindungi itu jarang ada yang piara juga. Kebanyakan kan saja memang kembang gitu. Iya benar. Kalau memang kita lihat kan dari media sosialnya Kang Panji kan sekarang memang lagi gencar-gencarnya memang edukasi tentang reptil ya. Terutama memang setiap ada kasus ini Kang Panji selalu respon ya. Seperti ada yang dipatok ular di Kalbar apa segala macam, Kang Panji selalu update gitu. Kayaknya benar-benar apa ya? Seperti ini tuh memang lagi parahnya gitu kalau di negara kita gitu. Untuk anak-anak mudanya sih tepatnya ya kan. Sebenarnya sih gini sih Bang Muklis, Bang Andre. Mengenal reptil itu penting banget. Cuma masih banyak orang yang tertutup untuk mengenal reptil. Banyak banget orang yang belum mau terbuka nih. Gue pengen tahu nih tentang ular, gue pengen tahu reptil itu apa gitu. Jadi masih banyak teman-teman yang mau lihat tentang reptil itu untuk atraksi. Bukan lebih ke edukasinya, salahnya tuh di situ. Padahal kalau kita mikirin edukasinya mengenai reptil itu penting banget. Kenapa? Karena hampir setiap hari mungkin kita tuh lihat reptil loh. Iya. Coba deh kalau di rumah kita ada cicak kan, ada tokek, itu reptil. Iya. Ada ular tuh kadang masuk ke dalam rumah kita. Mungkin kendala umumnya di wawasan sih Kang ya. Jadi kurangnya pemahaman orang-orang tentang reptil, nggak tahu nama jenisnya, kira ini dilindungi, tahunya enggak. Kadang ketika ada ular yang nggak berbisa masuk rumah juga, ketika mereka malah panik dan dibunuh Bang. Padahal ular tidak berbisa itu perannya sangat penting untuk alam. Gitu. Iya, biar rantai makan nggak terputus ya Kang ya. Betul. Soalnya kan sekarang di Indonesia punya lebih dari 300 spesies ular, jenis ular ya. Lebih dari 300 spesies jenis ular dan 20% dari 300 spesies lebih itu ular berbisa, sedangkan sisanya tidak berbisa. Selanjutnya mungkin boleh dijelaskan nih dari Kang Panji. Gimana sih menurut Kang Panji reptile welfare itu? Oke. Reptile welfare itu yaitu ketika seorang reptiler atau orang awam ingin melihara ular, dia nggak tahu cara meliharanya, dia nggak tahu bagaimana setup kandang yang baik, tiba-tiba dia putuskan untuk menangkap dan menculik ular dari alam atau dari alam. Dia nggak tahu cara dan dia mau makan akhirnya mati. Terus dia ambil lagi dari alam. Itu yang sebenarnya mengurangi populasi di alam ya Kang. Itu yang paling parah ya. Itu yang bukan yang kayak gitu Bang. Sebenarnya dia belajar cara meliharanya, pengen jadi pemelihara, kemudian nangkep dari alam, dia kandangnya di dalam toples. Nah itu udah welfare udah. Waduh. Mungkin boleh dijelaskan Kang Panji, gimana sih caranya memelihara yang baik dan benar gitu? Iya, penting itu yang penting. Ya, yang pertama tentu Panji sarankan harus dapat reptilnya dari penangkaran ya. Iya benar, biar nggak ngambil yang di alam ya. Iya, bukan dari alam. Dan kedua adalah setup kandang itu harus 10 kali lebih besar dari ukuran si ular atau si kandang.
minimal 5 Iya. kali lebih besar lah, dan ventilasi udaranya itu harus baik. Kemudian harus dijemur setiap pagi karena reptil darah dingin dan membutuhkan sinar matahari untuk metabolisme pencernaan badannya. Terus udah gitu untuk reptil peliharaan mereka juga butuh kalsium tambahan seperti kalsium D3 dan kalsium tabur untuk memenuhi kebutuhan kalsium tulangnya. Kalau reptil kurang kalsium, mereka bisa sedendet, mati mendadak. Iya. Makanya sebetulnya kami reptiler juga Bang selalu menyampaikan ke teman-teman yang memang mulai ingin memelihara reptil peliharaan itu untuk mempelajari dulu reptil yang ingin dipeliharanya. Jangan langsung mereka pelihara gitu loh. Tanpa mereka tahu ilmu pemeliharaannya seperti apa, cara pemeliharaannya seperti apa. Karena itu malah jadi kita menyakiti si hewan itu, menyiksa si hewan itu nantinya kalau kita salah. Kalau dari Kang Panji sendiri, ini kan banyak nih ancaman-ancaman ya sudah kita jelaskan tadi di awal, seperti dampak dari berkurangnya habitat dan perdagangan. Yang paling besar tuh dari mana sih Kang ancaman terbesar kepunahan reptil ini? Ya, Bukan kepunahan sih, ancaman kelestarian. kalau untuk ancaman terbesarnya itu jelas di kepercayaan. Di mana Kang? Itu di kepercayaan. Jadi di Indonesia ini masih banyak orang yang percaya kalau ular, dan sebagainya itu adalah makhluk jelmaan iblis. Makhluk yang berbahaya dan ketika masuk ke rumah harus dibunuh, harus dibasmi. Iya. Dulu, pokoknya ular masuk rumah, nggak ngurus, udah, nggak apa. Santet gitu ya Kang ya? Iya kan rata-rata gitu, buka jalur, ular bunuh. Iya benar. Ada dukun, ada kiriman ini kayaknya. Nggak ngurus itu makhluk enggak juga Penting dulu aja ini. Jadi sebetulnya kalau kita ngacu sama perdagangan sih, memang salah satu penyebabnya habitat juga salah satu penyebabnya itu. Tapi yang tertinggi adalah dibunuh masyarakat sebetulnya. Iya. Terus ada juga paham kepercayaan bahwa daging reptil itu mengandung obat. Iya, Kayak kobra itu kan ya? Iya, jadi setiap harinya sebetulnya reptil itu diburu bukan untuk hewan peliharaan, Bang. Melainkan untuk hewan yang nantinya dibunuh, kemudian dimasukkan oven, dijadikan serbuk, dikirim ke Cina untuk Chinese medical. iya juga ya. Ekspor setiap hari itu tonan, dan itu saya tahu pemain-pemainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman konservasi ada yang nyalahin reptiler untuk ngerusak kelestariannya, justru reptiler di sini breeding reptil dengan baik dan melepaskan beberapa hasil breedingannya ke alam. Iya, benar. Ini yang patut dicontoh nih Kang. Yang rusak itu ya orang-orang yang nangkepin reptil yang dipikir buat obat dikirim ke Cina, diekspor tuh yang udah keringnya. Kalau ngekspor yang hidup kan susah, ngekspor yang mati mah gampang. Iya. Maksudnya ini jadi misinformasi gitu antara pokoknya kalau udah reptilian itu kental dengan perdagangan itu kan gitu. Itu yang pandangan saat ini gitu. Jual beli gitu. Makanya edukasi seperti ini mungkin harus kita sampaikan pada masyarakat ya Kang ya. Biar nggak miskomunikasi gitu. Karena memang pandangan orang saat ini udah luar biasa sekali gitu terhadap reptiler gitu kan. Jadi ya bilang hanya untuk foto-foto gitu kan. Memang perdagangan reptil juga saya nggak bisa nutupi ya, memang terjadi hingga hari ini. Tapi masalahnya di satu sisi peternak ular yang memang ada di Indonesia, mereka mendapatkan ular-ular dan memeliharanya, itu memang setiap harinya butuh bahkan banyak, untuk biayanya itu banyak banget. Berapa tuh Bang kira-kira Kang? Jadi iya kalau misalkan dihitung gede juga. Jujur saya nggak jual reptil ya. Kalau Panji nggak ada jual reptil. Cuma beberapa reptil yang ada di sini kebanyakan memang saya dapat beli dari pedagang breeder. Cuma saya Intinya berarti yang Kang Panji pelihara itu yang dari breeder semua ya? Iya, rata-rata dari breeder. Jadi
kalau yang alam itu kalau misalkan memang ada rescuean kayak kemarin ini belum lama ada bengkel yang jaraknya sekitar 5 kilo dari sini, itu ada konsumennya yang kemasukan kobra, sepeda motornya, itu kobranya kita rescue. Iya. Terus kita bawa ke shelter, kita rawat, kemudian setelah udah sehat baru kita rilis lagi ke alam. Iya. Lebih Oh ya, gitu Kang, sih mungkin sambil programnya. menunggu tanggapan dari teman-teman nih, mungkin kita persilahkan juga pada teman-teman di sini yang pengen bertanya langsung kepada Kang Panji ya, terkait Iya. dengan reptil apa segala macam juga dipersilahkan. Mungkin ada nih Kang, ada pertanyaan juga dari kami ya, mungkin terkait dengan apa ya? Rescue. Dengan rescue ular ya Kang ya. Karena memang khususnya di apa namanya di masyarakat pada saat ini sering sekali ya kita ketika ada ular masuk rumah memang bingung kita mau lapornya kepada siapa gitu. Karena memang harus ada orang ahli ya Kang ya. Betul, Nah, betul. itu yang jadi masalah pada saat ini gitu. Jadi kadang-kadang kita membunuh itu bukan karena ingin membunuh, kadang-kadang memang kadang-kadang apa ya? Perlindungan diri juga. Perlindungan diri yang terjadi gitu. Iya. Kalau dari Kang Maji sendiri bagaimana tanggapannya, Kang? Oke. Sebetulnya di setiap daerah itu sudah ada komunitas yang memang siap membantu siapapun untuk menolong ketika memang ada ular masuk ke rumah gitu, atau ke perusahaan gitu, untuk rescue kayak gitu. Cuma kalau untuk rescue sih sebetulnya kalau memang ularnya ada di sekitar rumah dan tidak ada di dalam rumah, sebaiknya biarkan saja karena ular itu bukan hewan yang karakternya teritorial. Mereka hanya lewat. Kalau misalkan memang masuk ke rumah kita dan kita tidak tahu jenisnya apa, kita tidak tahu itu berbahaya atau tidak, dan tidak ada yang berani untuk rescue, sebaiknya memang kita harus bunuh, Bang, karena nyawa kita dan keluarga kita lebih utama daripada nyawa ular, gitu kan. Yang nggak boleh itu kalau misalkan kita merawat ular, kita bunuh ularnya atau kita ganggu ularnya dan bawa pulang, itu nggak boleh. Gitu. Tapi kalau kita memang sudah kemasukan sampai masuk ke kamar kita atau ke kamar mandi kita dan itu membahayakan kita, ya sangat utama sih kalau untuk keselamatan diri sendiri sih, jelas, Bang. Oh ya, Kang, mungkin pada apa ya terkait dengan permasalahan-permasalahan reptil itu, mungkin Kang Panji ada pesan lah mungkin kepada entah kepada reptil atau stakeholder terkait, entah pemerintah apa segala macam. Iya. Bagaimana sih pada saat ini tanggapan Kang Panji penanganan? Kita semua terlibat ya Kang ya, entah dari pemerintah, dari semuanya lah pokoknya, kita nggak bisa juga just satu pihak gitu ya. Betul. Dari Kang Panji sendiri seperti apa pandangannya gitu? Ya. Terkait masalah gimana, sorry, bisa diulangi kan? Soalnya agak gemas suaranya. Iya. Terkait ini Kang, terkait dengan apa namanya reptile welfare Kang. Iya. Iya. Sejauh ini kan banyak permasalahan yang kompleks ya Kang ya. Seperti ada apa namanya perdagangan, terus apa namanya penurunan habitat atau segala macamnya kan. Jadi kan kita tidak juga bisa menyalahkan satu pihak seperti pemerintah ataupun seperti apa namanya retailer atau segala macamnya ya kan, atau pemburu gitu. Nah, tanggapan dari Kang Panji sendiri seperti apa Kang? Ya. Biar ada komitmen atau keterkaitan gitu kan. Iya. Kerjasama lah intinya. Betul. Sebetulnya untuk Komitmen. menyikapi masalah tentang welfare ini, tentang penjualan ular, reptil, kemudian tentang masalah alam sendiri, ini memang harus ada koordinasi yang baik antara reptiler, kemudian pemerintah, dan juga masyarakat. Di mana saat ini koordinasi atau komunikasi yang baik di antara tiga bagian ini itu belum terjadi, Bang. Jadi masih masing-masing bergeraknya. Nah, itu dia Kang maksud kita. Iya. Mungkin ada saran gimana. Reptiler mau merapat ke BKSDA takut. Karena dianggap sebagai mafia jual beli sama BKSDA. Iya, serius. Padahal mereka bermitra. Iya, benar Kang. Karena memang di sini perlu perlindungan hukum yang jelas ya Kang ya. Perlu koridor yang jelas, regulasi yang jelas ya kan. Jadi
BKSDA ya kan. Betul. Antara BKSDA juga bisa merangkul gitu. Nah kita Betul. ya di sini nggak mungkin titik permasalahannya gitu ya kan. Iya. Saya pernah ngobrol sama rekan-rekan BKSDA. Sebetulnya tuh mereka welcome kok. Mereka welcome ketika memang para reptiler ingin merapat ke pemerintah untuk bekerja sama dalam pelestarian reptil atau mungkin dalam peternakan ya dan penangkaran. Ada aturan. Ketika memang syarat dan ketentuan dari negara ditempuh, negara juga akan mengizinkan gitu loh permohonan seseorang ingin melakukan penangkaran kebutuhan komersil. Itu kan udah diatur, ada undang-undangnya dan diperbolehkan. Yang penting harus ada komunikasi dan koordinasi kan. Nah, cuma di sini komunikasi dan koordinasinya ini kehalang sama ketakutan masih. Awal sih Kang ya, intinya koordinasi dan komunikasi sih sebenarnya. Ini masih belum benar, masih belum connect. Makanya yang satu mau merapat tapi takut. Iya kan, yang satu udah open, mundur gitu. Nah, masih bingung. Makanya belum connect nih sampai hari ini. Harapannya bisa connect sih Kang ya. Jadi maksudnya reptil. Iya, maksudnya reptil itu. Iya. Jadi reptil ini bisa seperti binatang-binatang yang lain, seperti orang hutan, seperti beruang, gitu kan? Iya. Jadi perlindungannya jelas ya kan? Ya memang secara sudut pandang manusia, reptil ini mungkin tidak lebih penting dari harimau keberadaannya di alam. Tapi saya selalu yakin bahwa Tuhan itu selalu menciptakan makhluknya dengan tempat dan posisi keuntungannya sendiri untuk alam itu. Gak mungkin gak ada gunanya lah, pasti ada gunanya. Iya benar Kang. Mungkin selanjutnya kita tertarik juga nih dengan Kang Panji, kalau kita dengar-dengar lah ya. Iya. Punya semacam lembaga gitu lah untuk konservasi reptil. Mungkin bisa diceritain tuh Kang. Iya Kang, benar Kang. Kalau lembaga itu aku baru proses untuk jadi yayasan, Bang. Insya Allah tahun ini udah beres untuk inventarisnya, untuk hukum dan HAM-nya udah aku daftarin. Semoga kita bisa berdiri jadi yayasan, tapi untuk saat ini masih belum karena memang kita lebih bergerak duluan di tindakannya, bukan di teorinya. Iya benar Kang. Iya benar kamu benar. Jadi kita mah gerak dulu, Iya benar. Nggak ngurus. Yang penting kita mah gerak dulu, pelestarian dulu, baru izinnya. Iya. Memang kadang-kadang harus ada bukti dulu ya Kang ya. Iya. Tapi insya Allah sih tahun ini katanya udah beres itu surat hukum dan HAM-nya yayasannya. Amin. Besar harapan kita sih Kang itu bisa legal dan juga maksudnya berkembang luas ya, lah. bisa berkembang luas. Jadi di sana mungkin bisa buka jaringan mungkin di Kalimantan Barat. Amin. Insya Allah. Oh ya Kang, kira-kira Kang, reptil di Indonesia ini apakah sudah ada nih reptil-reptil yang memang pada saat ini yang dulunya ada atau sekarang udah langka, udah nggak bisa lagi ditemukan Kang, kira-kira? Ada, nih ini kan misal kayak di Kalimantan, waktu aku ke Kalbar itu kan aku memang nyari kasus bornensis nih di awak bertelur dari Kalbar. Itu sempat dinyatakan punah Bang, beberapa tahun yang lalu, tapi ternyata akhir-akhir ini tuh itu biawak muncul lagi. Pernah ketemu Kang kemarin waktu di Kalimantan? Ketemu, alhamdulillah ketemu. Kita ketemunya waktu itu di Entikong ya, perbatasan antara Sanggau Malaysia. Ya sana. Jauh banget itu Bang. Iya. Gitu. Berarti mungkin kurangnya ini kali ya Kang ya, kegiatan-kegiatan eksplorasi riset tentang reptil mungkin ya yang kalau jadi kendala untuk juga. riset dan eksplorasi udah sangat banyak Bang. Teman-teman yang memang lakukan ya, mulai dari teman-teman herpetologi Indonesia itu kan banyak juga. Nah itu udah banyak, udah banyak yang membuat buku, yang membuat tulisan-tulisan seputar reptil, artikel seputar reptil itu banyak banget. Cuma ya itu balik lagi ke tadi yang awal aku bahwa di Indonesia ini teman-teman itu masih belum terbuka untuk mengenal reptil. Jadi ketika dikasih materi yang baku, mereka nggak mau nerima. Wah, pusing. Ya Kang, mungkin gini Kang, apa ya?
terkait dengan permasalahan tadi, kita juga masih mengarah ya. Memang banyak anak-anak muda pada saat ini. Saya masih tertarik nih dengan anak muda nih, yang memang pada saat ini gencar-gencarnya memelihara reptil gitu. Apakah Kang Panji sendiri punya niat nih ke depannya pengen punya asosiasi yang memang merangkul semua reptiler se-Indonesia nih, agar semuanya teredukasi dengan baik gitu, bagaimana cara memelihara yang baik dan benar gitu kan. Jadi punya satu pemahaman lah, satu Iya, tujuan. maksudnya seperti itu Kang. Jadi kalau sebetulnya kalau aku boleh sampaikan, teman-teman reptiler yang sudah berkomunikasi itu sebetulnya mereka sudah memiliki visi misi di setiap komunitasnya masing-masing. Nah, biasanya reptiler yang dalam komunitas dan dalam wadah komunitas atau organisasi, mereka itu punya apa ya, visi misi pertama itu kalau nggak salah lebih ke organisasi ya. Jadi mengenalkan hewan terhadap masyarakat. Kedua adalah stop hunting, goes to breeding. Jadi itu udah jelas, itu program konservasi. Mereka nyatakan untuk stop hunting dan mulai untuk breeding gitu. Jadi jangan ambil hewan peliharaan dan itu sudah berhasil. Di Indonesia teman-teman yang basicnya itu mulai dari komunitas atau mungkin dari personal gitu ya, mereka banyak juga yang udah berhasil bisa melestarikan ular dengan cara breeding dan tidak mengambil dari alam. Dan beberapa memang mereka lepas ke alam juga, sebelum yang lainnya memang mereka jual untuk nutupin biaya makan ular-ular yang ada di tempat mereka juga sih sebetulnya. Oh iya. Nah Kang, mungkin agak sedikit nih Kang masuk ke, boleh Kang kira-kira cerita tentang garaga Kang di sini Kang? boleh. Jadi ada juga sih teman-teman yang request ya. Iya request Kang tentang garaga. Boleh Kang, silakan Kang cerita tentang garaga Kang. Ya garaga ular sih, dia King Cobra rescuan yang emang sebenarnya sih sebelum garaga tuh ada King Cobra lain yang pernah singgah ke tempatku juga Bang. Dan kita udah lepas lebih dulu daripada garaga gitu. Cuma saya nggak paham ini kenapa kok ketika garaga kita dapet tiba-tiba teman-teman malah pada suka, tiba-tiba viral dan kayak kemarin itu lah aku juga bingung sebetulnya kok bisa gitu loh, King Cobra bisa menarik jutaan orang sampai pada suka padahal mereka nggak sadar itu tuh King Cobra bukan ular gila. Iya. Memang itu istimewa. Garaga itu istimewa, dia punya karakter yang beda banget sama ular lain. Jadi ketika dia ketemu sama seseorang yang mungkin bisa dibilang dia tidak suka, dia akan bertingkah agresif banget. Beda kalau misalkan dia ketemu sama orang yang memang dia sukai. Itu kadang dia tuh melakukan hal yang tidak mungkin seekor ular lakukan. Misalkan satu YouTuber itu main ke tempat saya ke sini. Cewek ya, main di sini, itu dia keluar dari bot, dia santai ngeliatin si YouTuber ini, terus dia ngebentukin si badannya kayak lo. Itu ular mana yang bisa kayak gitu? Itu juga ya kan? Gila. Demen sama cewek. Demen sama cewek. Ularnya cowok kan? Itu masih ada di channel YouTube-nya dia, masih ada. Iya. Kita udah nonton juga kan gitu. Belum lama waktu kemarin monitoring nih, aku kan sempat monitoring 3 hari ke lokasi pelepasannya. Kita sempat nemuin, alhamdulillah kita nemuin si garaga dalam kondisi yang sebetulnya bisa dibilang kita nggak duga. Oh iya kan, ada kita lihat di video YouTube. Iya, itu kan bagi sebagian orang bilang, wah kayak gini ularnya diderek, ular ada di situ. Kadang saya tuh suka pengen bilang ya, kalau misalkan itu settingnya, lo pikir itu ular bisa gua suruh gini ya gitu. Gara-gara kamu diam dulu di belakang kita, nanti kalau misalkan udah waktunya, kamu baru loncat ya. Mana bisa kayak gitu. Iya. Bahkan kemarin ketika Kang Panji ketemu ular di hutan juga heboh ya Kang ya? Heboh. Dibilang settingan segala macam, aduh.
Ya kadang kan kalau misalkan memang tidak melakukan jadi pelakunya sulit lah untuk bisa menentukan itu real atau tidak. Sebetulnya kadang Panji tuh pengen juga bikin live streaming seperti ini kalau di hutan, cuma kadang kendalanya adalah sinyal. Iya. Terus kemarin juga ada suara azan yang terdengar di video. Nah, tiba-tiba netizen udah itu masa di tengah hutan ada azan, apa? Itu suara ringtone apa? Jadi kapa itu kan ada di sini. Itu emang sholatnya alhamdulillah rajin banget bang, dan dia tuh pasang pengingat waktu. Jadi kalau misalkan gombor bunyi HP-nya kiranya ajan di tengah hutan sama netizen. Aduh. Jelimet kalau apa namanya? Kalau direspon jadi jelimet ya Kang, nggak selesai gitu. Serba salah sebetulnya ya. Sekarang gue yakin sekarang bukan yakinnya gini kayak pembelaan kan. Selanjutnya terus ada juga yang menarik sih Kang ya. Mungkin keterbatasan pemahaman teman-teman, biasanya itu juga ada istilah ini Kang, invasive species. Oh iya. Jadi kita nggak tahu nih, kita ngelepas ular lah, ternyata ularnya ini invasive species, malah ngerusak sistem ekologi di alamnya. Itu seperti apa Kang? Kalau menurut Akang? Kalau invasi spesies itu kalau untuk di reptil itu masih kurang bang. Kalau kita mau ngelihat invasi spesies di alam Indonesia, itu kita lihat yang terjadi pada keong. Abang tahu keong racun? Iya. Betina. Tahu. Iya, tahu. Itu bukan dari Indonesia loh, itu invasi spesies terbesar di bumi itu. Iya, tahu kan. Ya. Karena bukan hewan asli kita. Terus ada beberapa jenis serangga yang memang invasi spesies juga, misal kecoa. Itu juga bukan hewan asli kita. Tapi kalau untuk di reptil sendiri, kalau untuk di reptil, aku bisa jamin lah kalau untuk ular sendiri jarang ada ditemukan invasi spesies di hutan, kecuali kura-kura ya. Nah, kalau kura-kura aku nggak jawab, karena gue nggak main kura-kura. Kalau kura-kura itu kan dijual 5.000 di sekolahan, dipiara sama anak kecil, nanti udah bosan dijual ke sungai. Itu yang bikin invasinya itu kayak gitu. Tapi kalau ular itu mustahil dibuang bang, karena teman-teman reptil itu beli satu ular itu lebih dari 10 juta per ekornya, mustahil mereka buang ke alam. Iya benar. Sayang juga kan. Itu sama aja mereka Sayang ke duitnya. Iya. Malah duitnya yang habis ya Kang ya. Ya sekarang aku beli satu ekor ularku di sini yang memang punya kelainan genetik bagus. Itu paling murah paling 6 juta loh. Itu masa ntar udah gede, pas dari indukan aku buang ke alam sayang banget. Itu sangat gak ya Kang, mungkin iya. Sejauh ini kan Kang Panji sendiri kan sering bilang nih kalau memang punya niat untuk melihara kayak ular-ular yang memang berbahaya ini seperti king cobra apa segala macam tuh siapin 3 hal nih. Ada apa tuh? Ada uang kalau nggak salah, terus apalagi tuh lupa saya Kang, pokoknya ada 3 hal yang akan selalu pesanin itu. Iya. Jadi sebenarnya kan banyak orang yang memang menghiraukan warning yang selalu ada di setiap video pagi kan. Udah jelas gitu loh, di situ dilakukan oleh profesional yang tidak untuk ditiru. Tapi kadang ada aja yang gagal, masih punya obsesi, gue pengen jadi seorang pagi, akhirnya sosokan dia berusaha tanpa dasar, tanpa ilmu pengetahuannya, tanpa ada pengalamannya, meninggal, mati sia-sia. Nah, makanya aku terjadi di kabar kemarin bang. Ya, bikin soal teori. Jadi kalau pengen piara king cobra itu yang pertama adalah nyali, yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga adalah kaya, tabungan, yang keempat baru kuburan. Pecah juga ini. Harus sudah siap mati bang. Iya bang, betul. Iya. Apa aja sih kesibukan Kang Panji ini selama pandemi corona? Apakah masih sibuk juga ke lapangan atau herping kayak gitu Kang?
Aku Yang kebetulan pastinya kalau kita yang suka hairpin ini kan pasti susah banget nih diam di rumah. helping sih paling dekat-dekat rumah karena kebetulan aku tuh rumah tuh masih di perkampungan Bang Andre, Bang Muklis. Jadi ketika helping sih nggak harus melewati kota atau kerumunan orang. Jadi emang dari rumahku ke tempat helping terdekat di sini aja udah dekat banget, cuma 5 menit sampai. Tapi sisanya sih aku banyak kerjain sesuatu di rumah, misalkan ngurus anak. Karena kan kemarin waktu belum corona, aku sama sekali nggak ada waktu nih buat keluarga karena sibuk untuk beberapa pekerjaan lain kan, mulai dari TV, kemudian untuk ngevlog juga, untuk posting apa segala macam, ngurusin bisnis. Itu nggak ada waktu sama sekali untuk keluarga setiap harinya. Nah, sekarang di masa pandemi ini, alhamdulillah waktu untuk anak, untuk istri itu banyak. Quality time lah Kang ya. Ya, gitu. Mungkin boleh kapan-kapan main-main ke Kalimantan Kang. Siap, Bang Muklis, Camping Bang bareng. Andre. Aku nanti kalau ke Kalbar pasti ngabarin kalian. Iya. Ya. Bang, Jadi nanti memang Bang tujuan Muklis di mana? Di Pontianak ya berarti ya? sekarang di Ketapang, Kang. Di Oh, di Ketapang. Ah, Aku kebetulan Iya. kalau ke Ketapang suka liar. saya biar Kang kerjanya, Kang. Lah, ya mitra kita Bapak. Aduh. Ya terakhir kan aku sama Kang Andre kan ngelepasin orang utang itu, Bang. Iya, Kang. April ya, Kang, kalau nggak salah ya. Iya, waktu itu kan. Iya. Iya. Jadi kalau ke Pokoknya kalau ke Ketapang Kalbar udah kalau ketemu kawin lah aja nanti. Kang. Berarti mau dia nonton nih sekarang nih. Mudah-mudahan nonton beliau. Soalnya tadi Beliau dia dukung sih bilang, kemarin. Iya. Jadi kita juga sempat share ke beliau kan. Jadi beliau dukung gitu kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Iya, iya. Iya, kegiatan-kegiatannya murni dari hati lah. Iya. Iya, iya benar kan. Karena memang kemarin itu untuk komunitas ini kan kita sedikit cerita ya. Memang berasal dari kegalauan kita pada saat ini ya kan. Kita memang di Kalbar ini banyak permasalahan terkait dengan konservasi. Mungkin ada miskomunikasi terhadap terhadap orang-orang konservasi ya. Dan juga bagaimana cara menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ya intinya kita mau merangkul inilah suara-suara anak-anak muda. Iya, anak-anak muda. Keren sih Bang. Ya, jadi untuk pada saat ini memang yang tergabung di sini sekitar 160 anggota itu sekalbar, Kang. Yang untuk pada saat ini. Ya, jadi memang kita kumpulkan di satu WhatsApp grup kan. Jadi pada saat ini, jadi memang target kita ke depannya memang besar, Kang. Harapan kita bisa merangkul anak-anak muda lebih banyak lagi dan juga bisa mengkampanyekan tentang lingkungan lagi. Dan tentunya memang hal ini menjadi positif gitu. Bagaimana rekan-rekan anak-anak muda ini bisa menggunakan media sosial yang baik dan benar gitu, Kang. Seperti itu. Ya, itu harapan kita, Kang. Nah, mungkin kembali ke tema ya, Kang. Siap. Iya. Mungkin Kang Panji ada informasi yang pengen disampaikan ya terkait dengan terkait dengan reptil ya, Kang ya. Ancaman reptil ya. Pokoknya sih gini, kalau sebetulnya tidak hanya untuk reptil. Saya punya media besar. Insya Allah bisa menyampaikan banyak kampanye positif kepada masyarakat. Saya punya 6 juta orang subscriber di YouTube. Dan saya open ke semua teman-teman LSM manapun untuk menyampaikan visi misinya lewat media saya. Dan itu gratis, nggak usah bayar. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh publikasi, butuh apa, nggak usah gengsi, nggak usah malu, sok hubungin saya lewat Instagram. Insya Allah saya bantu, apalagi berhubungan dengan konservasi, bukan malah nyinyir saya di Instagram. Gua langsung jas aja karena emang gitu kan. Kita sama-sama orang yang memang punya misi yang sama lah, cuma beda aja caranya gitu. Iya, benar. Gitu, karena sebetulnya sih misinya sama aja, pelestarian kayak ujung-ujungnya. Cuma cara kita tuh gak sama gitu kan. Tapi kan ketika kita berdiskusi, kita bisa bersahabat,
itu bisa lebih baik untuk konservasi dan kepentingan alam kedepannya. Oh ya Kang Panji, ada masukan Kang mungkin untuk kita kan emang para ini masih baru ya kan, merintis juga, lagi pengen merangkul teman-teman semuanya ya kan. Mungkin dari Kang Panji sendiri ada masukan untuk kita seperti apa Kang? Silahkan Kang. Udah keren ini mah, nggak usah lagi ada masukan. Masukan apa lagi bang? Udah bagus. Mungkin motivasi untuk teman-teman anggota grup gitu. Iya. Ya pokoknya mah semangat aja bang. Motivasinya mah itu tetap semangat, tetap semangat keluarga di Ketapang. Saya tahu perjuangan kalian konservasi seperti apa, makanya komen. Terus apa lagi ya? Mungkin nasihat buat nasihat untuk anak muda. Mungkin boleh sampaikan inilah Kang ya, kayak nasihat untuk anak-anak muda yang nonton mungkin belum terlalu dalam mengenal konservasi. Mungkin ada pesan-pesan dari Kang Panji lah. Ya intinya buat teman-teman yang nonton, assalamualaikum buat teman-teman yang nonton nih, yang komen. Kalian tuh bagian dari harapan kita, di mana minimal konservasi itu tindakan sehari-hari juga bisa kita lakukan, misalkan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke alam, itu adalah bagian dari konservasi. Misalkan dengan tidak membunuh hewan liar secara sengaja, seperti kalian menembak burung, menembak hewan liar yang memang kasarnya mereka di alam, tiba-tiba kalian tembak pakai senapan angin, itu kalian sudah menjadi seorang yang memang berjuang untuk konservasi. Jadi intinya mulailah sayangi alam dan lingkungan dengan kalian tidak melakukan hal-hal buruk pada alam dan isinya aja. Oh ya Kang, mungkin ada sedikit nih Kang, yang tadi ada nanya nih, masuk di sini. Ada kelewat ya? Ada kelewat tadi pertanyaan. Pertanyaan bagus. Iya. Kenapa sih Kang Panji bisa benar-benar dekat sama apa ya? Sama King Cobra sekaligus gitu, bisa menjinakkan gitu. Jadi gimana nih Kang? Pernah percaya gaib? Ampun, gak bahas guys, ampun Kang. Jadi kan aku nggak tahu lah ya. Jadi intinya ketika aku lihat King Cobra, aku tuh ngeliat itu tuh udah kayak adek. Jadi ketika aku pegang dia, walaupun dia semarang apapun, dia nyerang aku sekalipun, aku pasti bisa ngeles atau bisa refleks menghindari serangannya. Dan dalam waktu singkat juga aku bisa bikin itu ular tenang cepat. Dan itu tuh bukan karena ilmu handler gitu, bukan karena ilmu pengetahuan, itu karena orang udah kepikiran dan naluri diem pasti, itu udah nggak tahu, mungkin gaib. Awalnya gimana tuh Kang? Kok bisa, mungkin cerita sejarahnya lah gitu, sampai Kang Panji bisa suka sama ular. Dulu memang dari kecil kan, bukan lagi udah gede bang. Jadi memang suka ular itu aku dari balita. Dulu kan waktu itu aku di Kalteng bang, di Kota Waringin Timur. Jadi tahun 92 itu kan memang ada program transmigrasi dari Jawa ke Kalimantan waktu eranya Pak Harto jadi presiden. Aku masih balita, masih umur 3 tahun atau 4 tahunan di sana. Aku di Pangkal Ambon waktu itu. Dan awal aku terlihat bakat untuk suka sama ular dan memang bisa dibilang aku tuh emang dekat sama reptil. Itu waktu itu di sana tuh menurut cerita orang tua, aku tuh emang udah ngeketin ular sejak balita itu waktu di sana tuh. Digigit beberapa ular yang aku tangkap pun alhamdulillah nggak apa-apa. Sampai sekarang, cuma kalau misalkan ditanya, lu kebal bisa ular nggak? Aku nggak bisa kebal juga, nanti besok udah mati karena gigit ular, malu dong. Jadi alhamdulillah ini sih itu kayak semacam yang aku syukurin itu kayak semacam anugerah dari Allah yang emang udah diberikan sama Tuhan lah kepada Panji gitu ya. Jadi itu aku syukurin aja. Makanya suka Panji bilang kan kalau di YouTube ikatan bang. Iya, benar. Ikatan batin ya. Iya. Ikatan. Dan memang banyak yang pengen nyoba ya kan, seperti Kang Panji ya. Jangan.
Kalau pengen coba ingat yang 4. Iya, banyak Kang. Karena memang pada saat kasus Garaga booming ya Kang ya, kita nggak bisa dipungkiri juga bahwa banyak korban kobra ya Kang, korban dari King Cobra gitu pada saat kasus Garaga booming itu. Betul Bang. Iya. Betul. Ah. Sebetulnya korban untuk King Cobra sendiri sejak 5 tahun yang lalu pun sudah banyak bergelimpangan. Ternyata di Indonesia itu reptiler itu ada 2 golongan. Ada reptiler safety handle, ada reptiler free handle. Itu tuh mereka tidak sepaham. Jadi yang satunya memang mereka safety, menangani ular dengan menggunakan safety tool seperti tong snake gitu ya, dengan grab stick. Nah, satu golongan lagi itu menggunakan tangan kosong untuk menangkap ular dengan problem seperti yang kami lakukan. Iya benar. Kayak gitu. Bahkan emang ada kejadian ketika ada orang meninggal, ada orang patok ular, terus mengobatinya dengan bisa ular lagi. Yang digigitkan lagi ularnya itu Kang. Ada saya pernah baca berita itu Kang. Yang digigitkan lagi oleh King Cobra-nya itu. Ada yang meninggal karena digigit oleh King Cobra. Iya. Iya. Terus King Cobra-nya digigitkan lagi, dimasukkan lagi bisanya. Iya benar Kang. Nah, itu yang terjadi Kang. Iya, tapi kan meninggal juga akhirnya kan? Iya. Enggak juga akhirnya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebelum Garaga. Oh iya, benar. Hal-hal seperti itu yang perlu mungkin edukasi kepada kawan-kawan kan bahwa hal yang seperti itu tidak benar gitu. Intinya sebenarnya sih Main aman aja deh. Semua hal itu selalu ada baik buruknya. Kalau misalkan yang buruknya yang di channel Panji, kalian jangan dijadiin acuan. Yang buruknya jadi hiburan aja. Tapi kalau yang positifnya kalian bisa tuh kalau yang pengenalan informasinya katanya kalian bisa cerna. Tapi kalau yang negatifnya kayak megang ular pakai tangan itu kan bahaya. Kalian jadi hiburan aja, jangan pernah terobsesi untuk meniru. Oh ya Kang, mungkin ada pesan-pesan nih Kang kepada pemerintah ya kan. Harapan besar dari Kang Panji sendiri ya. Ini kita juga mewakili semua suara lah ya kan. Suara konservasi seluruh Indonesia ya. Terutama para pecinta reptil. Seperti apa sih Kang harapan dari Kang Panji? Harapanku untuk pemerintah yang pertama adalah pengadaan serum berbisa untuk setiap ular berbisa di Indonesia itu harus ada supaya orang yang mati karena ular berbisa itu berkurang. Terus selanjutnya adalah mohon support teman-teman yang memang lagi berjuang untuk hal konservasi di dunia reptil sendiri. Khususnya untuk rescue ular, rescue reptil gitu Bang. Cuma kalau misalkan memang itu belum bisa support minimal serum anti bisa dulu deh. Soalnya Indonesia itu punya banyak jenis ular berbisa, tapi hanya ada satu serum untuk 3 jenis ular saja, Bang. Jadi kalau misalkan Abang ular King Cobra, itu Abang kasih serum yang ada di kita saat ini tuh nggak akan bisa sembuh. Kayak gitu. Jadi tujuhnya hilang ya Kang, tujuh ularnya lagi nggak bisa gitu ya? Nggak bisa, jadi namanya itu Biosafe, buatan Bio Farma, dan itu serum hanya bisa ngobatin ular kobra, ular welang, dan ular hidup, ular tanah. Sisanya nggak bisa, nggak akan bisa untuk ngobatin jenis ular lain, nggak bisa. Jadi nasib-nasiban aja itu Mas. Iya benar. Kalau seandainya memang penanganannya memang benar gitu, berarti kemungkinan selamatnya bisa gitu. Tapi kalau memang udah salah, ya mungkin udah selesai gitu, nggak ada lagi berarti. Iya. Nomor 4 itu kuburan. Kuburan. Apa lagi deh? Oh ini nih, Ya, Pak Haji mau tanya, virus corona berpengaruh nggak buat ekosistem ular di Indonesia? Nah bagus tuh Kang. Gimana tuh Kang? Iya, mungkin lebih ke gini kali ya. Penularan virus corona dari reptil kita bahasnya. Oh boleh tuh. Boleh Kang, silakan Kang. Karena kan setauku kan di jurnalnya kan corona katanya kan sumbernya dari reptil dan kelelawar ya. Dan juga yang bilang dari hewan liar.
Cuma sebetulnya corona itu memang bisa menginfeksi ke ular, ke hewan atau ke reptil, tapi zoonosisnya sendiri itu tidak lewat sentuhan atau dekat. Jadi kalau kita makan daging hewan itu barulah kita kena infeksi. Iya, tertular. Tapi kalau misalkan kita hanya berdekatan atau menyentuh hewan yang terinfeksi, itu tidak menularkan si virusnya ke manusia. Beda lagi kalau dari manusia ke manusia ya kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang suka makan daging hewan liar, suka makan daging terenggiling, daging musang, ya, daging kelelawar, daging ular, sekarang suka makan daging hewan liar lagi. Karena bahaya ya Kang. Penularannya bukan dari sentuhan ya sebenarnya, tapi dari Bukan, Bang. konsumsi. Dari konsumsi, zoonosisnya dari konsumsi itu. Oh ya Kang, ini ada pertanyaan nih Kang di komentar Instagram nih, langsung di kita. Nih Bang Panji numpang nanya nih, kalau soal konservasi reptil, misalnya nih kita ketemu kobra nih di hutan, itu bisakah diserahkan langsung ke BKSDA? Buat apa? Kobra di lucu. Dia temuin itu di jalan, terus dia tangkap, terus dia bawa ke BKSDA, ala BKSDA, nanti lepas lagi ke hutan. Ngapain? mending gak usah ditangkap ya. Iya kan. Tadi kalau misalkan mungkin nyimak bahasan kita sama-sama, kita udah jelasin bahwa ular yang di alam yang bukan masuk ke rumah biarin aja, jangan ganggu. Oh ya Kang, ini ada pertanyaan lagi nih Kang. Kira-kira Kang Panji punya retailer dunia yang diidolain nggak? Ada si Irwin almarhum. Kenapa tuh Kang? Aku lihat sosok dia untuk konservasi buaya di Australia luar biasa. Sehingga dia bisa membuat lembaga konservasi untuk hewan-hewan di Australia, dan dia itu hero ya, hero untuk konservasi di Australia sana. Legend sih, memang udah biasa lah. Semoga Kang Panji juga bisa. Amin. Amin. Harapannya Kang bisa terus kita berkolaborasi Kang seperti ini Kang untuk berbagai macam kegiatan konservasi, ya kan? Jadi memang jadi satu kesatuan gitu, entah dia sebagai pecinta reptil, pecinta apapun itu, ya jadi satu kesatuan gitu. Intinya seperti itu Kang harapan kita. Harapan Karena yang berawal dari hobi memang. Harapan Panji juga sama Bang Muklis, Bang Andre, intinya semoga kedepannya nggak ada lagi senggol-senggolan antara kita orang-orang yang memang punya visi misi di konservasi. Semoga kedepannya silaturahmi, komunikasi antara kita semua masing-masing terjalin dengan baik. Ya, jadi saling bisa dukung, saling bisa support, simbiosis mutualisme lah. Kalau misalkan memang aku salah, ya mungkin dikritiknya langsung aja ke personal. Bisa nanti kita perbaikin, karena kan setiap manusia itu nggak luput dari salah lah, pasti ada salah kayak gitu. Jadi mungkin lebih enak berkomunikasi. Memang terkadang perlu kritik juga biar membangun ya Kang. Betul harus kritik itu lebih baik. Itu harus kok, betul. Terus lagi ya. Ya Kang, ini waktu tinggal 5 menit lagi Kang. Mungkin ada closing statement dari Kang Panji Kang terkait pembahasan kita pada malam hari ini Kang. Silakan Kang. Ya pokoknya closing segmennya adalah tunggu momen di vlog Panji Petualang kalau kapan ketemu sama Bang Mukli sama Bang Andre. Semangat ini Kang. Iya, semangat ini. Kita bisa bikin podcast. Ya. Iya, semangat ini Kang. Boleh tuh Kang, podcast. Mudah-mudahan corona berlalu. Jadi mudah-mudahan coronanya cepat berlalu, amin. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Amin. Amin Bang. Iya. Oke, mungkin langsung kita tutup aja diskusi kita. Terima kasih Kang Panji udah mau bergabung bersama kita. Terima kasih Bang Andre. Semoga Iya, semoga teman-teman terus bersemangat dalam dunia konservasi. Iya. Salam konservasi. Makasih buat teman-teman, salam lestari. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Kang.